Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan buat seluruh jemaat GTI Meruya, selamat hari Natal. Tuhan memberkati seluruh jemaat GTI Meruya. Saya ucapkan selamat hari Natal. Saudara-saudara, bawa bantal, makan super mie. Natal dalam masa pandemi, ini yang menjadi topik kita pada siang hari ini, ya. Kita mau sama-sama baca di dalam Lukas pasal 1. Saudaraku, ini berita Natal yang luar biasa. Berita Natal yang luar biasa, ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudaraku, berita ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Saudaraku, menjadi satu momen, satu kesempatan yang luar biasa untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Saudaraku, yaitu tentang kelahiran Mesias. Kelahiran Mesias, saudara-saudara. Padahal ini di hadapan Maria, ini satu bencana. Ini satu celaka besar, saudaraku, menghadapi berita kesukaan ini. Itu celaka besar. Sebab apa? Maria bisa dirajam sampai mati, saudaraku, karena dia masih seorang gadis. Dan gadis zaman dulu itu, saudara, gadis yang betul-betul asli. Tuhan tahu, dipilih oleh Tuhan. Engkau wanita yang berbahagia, saudaraku. Sebab itu tema Natal di masa pandemi ini cocok, saudaraku. Kita merayakan Natal, tapi dalam suasana yang tidak kondusif, saudaraku. Masing-masing orang beriman ibadah di dalam rumah. Adanya pandemi ini membuat seluruh dunia, saudaraku, jadi lockdown, jadi tiarap, mengalami kesulitan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, saat-saat ini kita belajar Natal di tengah-tengah pandemi. Saudaraku, berita kesukaan, tetapi tetap ada kesulitan, tantangan, saudaraku. Bahkan tantangan yang terbesar, Yusuf, saudaraku, tunangannya atau pacarnya ini sebelum mereka menikah resmi mau meninggalkan Maria. Dalam ayat yang lain, saudaraku, diceritakan, saudaraku, ayat yang lain meninggalkan Maria. Ya, ini satu bencana. Kalau itu dikerjakan, Maria akan celaka karena dia hamil tanpa ada pernikahan. Itu perkara yang mengerikan di dalam, saudaraku, wasiat lama. Dia akan dirajam batu sampai mati. Saudaraku, kita juga menghadapi kesulitan di tengah pandemi ini. Tapi kita bisa bersyukur, bersukacita. Sebab apa? Sebab yang pertama, Allah tidak pernah gagal. Saudaraku, Allah yang sudah memberitakan berita kesukaan ini tidak akan gagal dengan situasi kondisi yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Saudaraku, berita dari Gabriel ini langsung dari Tuhan. Juga saudara dan saya
yang percaya akan firman Tuhan, yang pegang firman Tuhan, kita ini saudaraku akan dijamin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Saudaraku, segenap jemaat di Meruya, saya yakin saat ini saudara menghadapi macam-macam kesulitan, saudaraku, terutama di dalam hal ekonomi, kemudian dalam kesehatan. Berapa orang berdebar-debar menghadapi semua ini. Ada yang mau merayakan Natal cuma di rumah sendiri. Ini satu tantangan, saudaraku. Ini satu pandemi, kesulitan. Tapi jangan takut, Tuhan sanggup memberikan pertolongan di tengah-tengah ancaman. Saudaraku, Daniel menghadapi ancaman 120 menteri yang iri hati kepadanya. Saudara-saudara, mereka memasang satu jerat, yaitu peraturan. Saudaraku, semua tidak boleh menyembah, berdoa kepada yang lain dalam 30 hari kecuali kepada raja. Ini satu hal yang sangat menekan buat Daniel. Saudara, ini pandemi buat Daniel. Tapi heran, saudaraku, Daniel dikatakan dalam Daniel 6 ayat 11 biasa beribadah, menyembah Tuhan, membuka jendelanya seperti biasa, berdoa 3 kali sehari. Saudara bayangkan, dia melawan arus pandemi. Saudara tidak khawatir sebab Daniel yakin punya Allah yang maha kuasa. Allah kita itu maha kuasa, saudaraku. Allah yang menentukan hidup dan mati seseorang. Tidak usah takut, berserah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, yang kedua, Tuhan selalu ada jalan. Bukan main, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Saudara, waktu Israel berjalan menuju ke pinggir laut Kolsom, laut Teberau, itu jalan buntu bagi setiap manusia. Siapapun kalau ketemu laut, celaka sudah tidak bisa kemana-mana. Mau menjebur mati, mau berhenti, orang Israel, orang Mesir siap membantai mereka. Seluruh orang-orang Israel pada waktu itu berteriak pada Musa, "Musa, apa kurang kuburan di Mesir?" Saudaraku, jemaat GTI di Meruya, saudara percayalah, saat ini masa pandemi, semua berteriak kepada Tuhan. Jangan takut. Itu kata-kata Musa, seorang hamba yang jalan dengan Tuhan. Jangan takut. Apa yang kamu lihat hari ini, besok tidak kamu lihat. Bukan main. Saudaraku, bagaimana mungkin yang hari ini dilihat, besok tidak dilihat? Tuhan perang ganti kamu. Dan Musa sambung dengan kata-kata yang lebih hebat lagi. Kamu cuma berdiam diri. Kamu cuma pasrah doa. Maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat selanjutnya kalau saudara lihat, seluruh tentara Mesir dikubur oleh Tuhan hidup-hidupan di tengah-tengah laut Teberau, laut Kolsom. Itu tiba-tiba terbelah menjadi 2, menjadi jalan yang lebar. Saudaraku bayangkan, 2 juta orang lewat. Itu jalan nggak bisa main-main. Mungkin bisa lebar 50-100 meter. Jadi tembok-tembok yang sangat unik dan ajaib. Laut jadi tembok raksasa. Israel lewat di tengahnya dengan sukacita. Mereka memuji Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Itu pengalaman orang yang harap Tuhan. Di masa pandemi ini, saudara dikasih Tuhan, jemaat GTI Meruya, kalau saudara berseru pada Tuhan, engkau harap sama Tuhan, maka laut-laut masalah akan jadi jalan yang lebar untuk mencapai berkat-berkat Tuhan. Karena itu, saudaraku, sebab itu jangan kecil hati. Yang kedua,
Tuhan tidak mengalami jalan buntu. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan itu akan jadi, digenapi. Saudara, Israel keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib. Saudara, kita menghadapi pandemi, kesulitan-kesulitan, baik ekonomi, baik di dalam, saudaraku, menghadapi penyakit, jangan khawatir. Yang penting, Yesus lahir dalam hati kita. Yesus bertumbuh dalam hati kita. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang indah dari Tuhan. Karena itu, saudaraku, terus setia kepada Tuhan. Terus setia. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, di tengah pandemi, di tengah-tengah ancaman apapun, buat Tuhan itu tidak ada artinya. Saudaraku, pada waktu Nabi Elisa bersama-sama dengan bujangnya atau pembantunya ini dikepung dengan tentara Aram. Di sekeliling gunung. Waktu itu Elisa ada di bukit di atas, saudaraku. Pagi-pagi diceritakan dalam 2 Raja-Raja. Saudaraku, waktu itu hamba daripada Elia berkata, celaka Tuanku, celaka Tuanku. Kita dikepung, coba lihat. Pasukan yang begitu besar, saudaraku, mengepung kita, mati kita, tidak bisa lolos, semua jalan tertutup. Saudara-saudara, Elisa tinggal tenang. Elisa menghadapi pandemi, ancaman maut ini tenang. Dia bilang, jangan takut, yang menyertai kita lebih besar daripada yang kamu lihat saat ini. Saudara-saudara, kemudian Elisa berdoa, Tuhan, buka mata bujangku ini. Buka mata bujangku ini. Saudara, waktu dicelikkan mata daripada si bujang ini, dia begitu terkejut. Ternyata di sekeliling bukit, saudaraku, tidak perlu harus menginjak tanah. Itu malaikat-malaikat berkuda. Full, bukan main, jumlahnya besar. Baru dia berkata, itu sebabnya tuanku Nabi Elisa begitu tenang. Kalau saudara tahu, mengerti siapa yang menyertai kita, kita tenang, saudara. Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Bukan main, sudah. Tuhan jadi kota bentengnya Daud. Saudaraku, Daud tidak mengalami apapun yang terjadi. Sebab itu kita harus terus sungguh-sungguh, jemaat Meruya, lebih dekat dengan Tuhan. Natal ini kita rayakan dengan sukacita, sebab kita tidak merayakan secara jasmani, besar-besaran jasmani, tapi di dalam hati kita Yesus lahir, Yesus bertumbuh, Yesus hidup, dan jemaat di Meruya diberkati oleh Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, dengan seluruh diaken, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hidup bersama Tuhan. Engkau akan diberkati, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, saudaraku, saat ini, saya mengundang saudara yang kurang, yang kurang sungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah. Sebab waktu terus berjalan. Jam kehidupan diputar hanya sekali. Kita tidak tahu hari esok. Yang penting hari ini. Jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Banyak orang suka menunda. Saudara, besok aja, masih ada waktu. Jalan miring di jembatan merah. Karena sepiring kacang merah, Esau menjual hak kesulungannya. Saudara dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini banyak orang yang menjual hak keselamatan, hak menjadi anak-anak Allah. Banyak yang lupa,
saudaraku, kita ini punya harta yang tidak ternilai. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, kalau satu orang anak dari raja di satu negara, saudaraku, mungkin kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, waduh, saudara, orang yang lihat bayi kecil ini, dia akan terkagum-kagum. Saudara-saudara, kita ini orang tebusan Tuhan. Jangan sampai ditukar. Istimewa masa pandemi ini, banyak orang mulai imannya kendor, imannya luntur, saudaraku. Pemain-pemain biasanya melayani Tuhan, saat-saat pandemi ini mulai, saudaraku, berubah. Berapa pemain-pemain di gereja, mereka mulai melayani di tempat-tempat lain, di restoran-restoran duniawi. Itu seperti Esau, saudara, menjual sepiring kacang merah. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16, dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat, ia ditolak sebab tidak boleh beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara dikasihi Tuhan, ini peringatan dari Tuhan. Masa pandemi saat ini, saudaraku, di mana seluruh dunia mengalami dampak baik, dampak jasmani, dampak secara rohani. Saudaraku, tidak lagi bisa berkumpul bersama-sama, berdoa di gereja, dalam ibadah. Mereka tinggal masing-masing di rumah sendiri-sendiri. Saudaraku, ini satu keadaan, satu tantangan, saudara, godaan, di mana banyak orang menjual hak kesulungannya, hak keselamatan untuk hidup yang kekal. Mereka pikir buat apa untuk pikul salib, menyangkal diri, toh keadaannya seperti ini. Banyak yang tetap melasatkan diri, saudaraku, berfoya-foya, gandeng sana, gandeng sini. Waduh, saudaraku, pikir ini kesempatan. Berapa banyak orang Kristen, orang beriman, saudaraku, selama tinggal di rumah, mereka tidak lagi memperhatikan, saudaraku, tentang keselamatan, tentang hubungan yang baik dengan Tuhan, melainkan mereka tetap, saudaraku, tetap berjalan menurut kedagingan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istimewa jemaat GTI Meruyah, saudara-saudara, saat-saat ini saudara tetap tegar, tetap bertekun kepada Tuhan. Saudaraku, kita ini mendekati ujian-ujian saat-saat terakhir. Berapa banyak orang jatuh di dalam hal uang, dalam seks, di dalam kesukaan dosa ini. Saudaraku, berapa yang sudah tidak berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mereka pikir buat apa hubungannya, saudaraku. Mereka tidak mengembalikan uang miliknya Tuhan, padahal sebelumnya mereka begitu taat. Saudaraku, mereka jalan-jalan menikmati menurut mau sendiri. Saudara sudah menjual hak kesulunganmu. Hati-hati, saudara, tidak sadar. Apalagi banyak yang sudah lupa, saudaraku, bahwa tugas kita, milik kita. Bahkan Tuhan bilang, apa yang kamu miliki yang bukan dari Tuhan, saudaraku, bahkan tubuh kita sendiri bukan milik kita, tapi milik daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita tetap menjaga
saudaraku, tentang keselamatan ini. Sudah banyak yang mulai luntur keselamatannya. Banyak yang mulai, saudaraku, lupa kepada saat pemberkatan waktu nikah. Lalu sudah mulai nyeleweng, mulai cari, perselingkuhan. Why? Saudaraku, istimewa jemaat di GTI Meruya. Saudara, di hari Natal ini, memperingati hari Natal ini, kita selalu ingat bahwa kita memiliki kelahiran daripada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, berapa yang semangatnya mulai kendor, tapi biar saudara tetap semangat. Saudaraku, masa pandemi ini kita merayakan Natal di tengah-tengah kesulitan. Di situ akan kelihatan yang pertama, mutu rohani. Saudaraku, mutu. Kalau saudara perhatikan, Ayub itu secara jasmani bukan cuma pandemi, saudara, menghadapi malapetaka yang dahsyat, itu tsunami yang dahsyat, seluruhnya hancur. Yang namanya jasmani itu habis, saudaraku, baik harta, semua habis. Saudaraku, berapa banyak yang sudah tidak perhatian kepada, saudaraku, ibadah. Mereka mulai berpindah pikirannya mengikuti gereja-gereja yang lain, tidak lagi setia. Itu bukan, saudaraku, kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, ya, saudara-saudara. Karena itu, kalau sudah selesai waktunya dipanggil oleh Tuhan, tidak sempat lagi, saudara. Orang-orang yang, saudara-saudaraku, melasatkan jasmani, tidak lagi mau taat. Mereka cuma cari senang diri sendiri. Betapa terkejutnya waktu seperti Esau, dia mau memperbaiki kesalahannya, tapi sudah tidak bisa. Mereka mau korban. Saudara, banyak orang tidak mau korban. Saudara, pada waktu Lut didatangi oleh malaikat, dia beri persembahan, saudaraku, roti yang kering, ya, roti yang tidak beragi, itu roti yang keras, saudaraku, dengan air biasa. Lot punya harta tapi habis, semua dibakar oleh Tuhan. Bahkan istrinya mati, saudaraku, istrinya mati menjadi tiang garam, tidak dibawa semua. Tapi karena itu, saudaraku, di dalam saat-saat seperti ini, saudara kembali sama Tuhan, berkorban sama Tuhan, kembalikan miliknya Tuhan. Sebab itu diperhitungkan, saudaraku, semua dari Tuhan, main musik, menyanyi untuk Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Kita semua mendapat kemuliaan dari Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh. Tuhan itu, saudaraku, melihat kesungguhan kita, ya, di saat-saat pandemi ini. Jangan kita lengah, jangan kita lupa bahwa semua itu dari Tuhan. Saudara sehat hari ini, ini dari Tuhan, saudaraku. Saudara mau di kursi roda diberi uang 1 miliar, buat apa, saudara? Banyak orang harta banyak, duit banyak, tapi kesehatan habis. Karena itu, saudaraku, Ayub di tengah penderitaan yang hebat, Ayub tetap kelihatan mutunya. Dia tidak menjual, saudaraku, hak kesulungannya. Saudara-saudara, kita lihat orang yang berlomba-lomba saat ini untuk mencapai perkara-perkara yang indah, kumpul duit untuk dirinya sendiri. Padahal ini kesempatan emas, saudara. Salomo sayang, dia pakai duitnya untuk menuruti hawa nafsu, saudaraku, untuk memuliakan diri sendiri. Akibatnya Salomo tidak berbuat apa-apa buat Tuhan. Kosong, dia bilang pulang tangan kosong, sia-sia. Saudaraku, jemaat GTI Meruya, dalam kesempatan yang indah ini,
biar saudara ingat baik-baik. Apapun yang engkau terima, itu dari Tuhan semata. Itu dari Tuhan. Karena itu, saudaraku, biar kita terus setia kepada Tuhan. Kita taat, terus naik. Iman ini harus tumbuh. Iman saudara mesti bertumbuh. Rohani saudara mesti bertumbuh. Ini saat pandemi sulit. Tapi ingat baik-baik, ada batasnya. Semua ada batasnya. Saudaraku, kalau batas akhir sudah sampai, maka sungguh luar biasa. Sebab itu dalam Natal ini kita naikkan pujian, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saudaraku, selamat hari Natal buat GTI Meruya, selamat hari Natal dan seluruh GTI Batam, selamat hari Natal untuk GTI Bangka, selamat hari Natal untuk GTI di Tulungagung, selamat hari Natal untuk GTI Malang, juga untuk GTI di Bandung maupun di Jakarta Barat, supaya Tuhan memberkati. Juga di Sydney, Tuhan berkati. Kita sama-sama mengucapkan untuk Bapak Gembala kita di GTI Pusat di Surabaya dengan seluruh pekerja, pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya tahun ini kita bisa merayakan Natal itu bersama Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup benar, sujud menyembah Tuhan. Sebab itu saudaraku, bersyukur sama Tuhan. Setiap saat mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita mau berdoa, kita naikkan pujian, sekali lagi sembah dan puji Dia, lalu kita masuk dalam doa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat saat ini jemaat Meruya dan saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran ini, Tuhan, biar kami disadarkan oleh firman Tuhan bahwa Engkau sungguh ajaib, Engkau lahir bagi kami dan kami hidup untuk Tuhan. Berkati di hari Natal ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur, semua yakin dan percaya, bersama-sama mengatakan amin. Ya, selamat saudaraku, haleluya, amin.